Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Selamat datang di channel saya. Video kali ini saya mau membahas tentang menjadi seller yang waras. Menjadi seller yang waras. Insya Allah video ini nanti akan ada episodenya banyak ya. Panjang, tidak satu episode, dua episode. Video ini panjang. Karena saya melihat paling banyak permasalahan di Indonesia itu adalah masalah ekonomi. Kita lihat masalah paling banyak itu ada di transaksi. Jadi transaksi. Banyak orang atau banyak sekali orang itu awam tentang ilmu muamalah. Walau dia sudah sekolah, lulus SMP, SMA, sampai kuliah, tetapi mereka soal muamalah ini masih lemah. Dalam ilmu terapannya ini ada yang akhirnya ikut atau terjaring dengan sistem. Tanpa memahami sistem itu bagaimana. Kemudian ketika terjadi kayak semacam rasa dizolimi atau apa, akhirnya ujung-ujungnya lapor ke polisi atau lapor ke pengadilan ya. Salah satu contohnya itu beberapa waktu yang lalu ada orang melaporkan fulan itu ke polisi karena soal penipuan ya. Sebenarnya itu bukan penipuan ya, tetapi semacam trik ya. Ada trik ya dalam apa yang disebut dengan asuk. Asuk itu bahasa Arab ya. Suk itu pasar atau bahasa Inggrisnya market ya. Dalam market itu ada trik psikologi ya. Orang yang tidak paham trik ya, dia akan jatuh pada trik itu, jadi korban. Dan banyak sekali orang-orang itu yang jual harapan. Itu jual harapan, impian. Tapi orang ini lupa untuk belajar. Maksudnya bukan orang yang jual harapan itu, tapi yang membeli harapan. Itu dia tidak paham bagaimana sistem bekerja. Jadi saya tidak menyalahkan fulan, penjual, ya, sales atau pembeli, buyer, ya, atau customer, ya, pelanggan. Saya tidak menyalahkan. Tetapi saya menimbang sesuatu itu secara logika, etika. Namun di atas logika dan etika itu ada syariah. Dalam syariah Islam itu bagaimana hukumnya ini dalam muamalah. Sehingga kita ini tidak jatuh pada sesuatu syubhat. Syubhat, hal yang samar, tidak jelas. Orang yang jatuh pada syubhat, maka dikhawatirkan jatuh pada hal yang haram. Nah, di situ caranya untuk mengetahui fulan itu nipu saya atau jual harapan aja atau gimana, itu dengan ilmu, wahai kawan. Kalau kalian males belajar, males membuka buku, males bertanya, males berdiskusi, males belajar, maka minimal Anda harus punya di pikiran kalian itu tanda tanya. Kenapa sistem di sekitar saya ini banyak keributan? Ya, banyak keributan. Harusnya dia mikir dulu. Bukan membatalkan keributan itu. Ya, salah satu contohnya ada salah seorang dai, dia bilang ketika ada dai A bilang umat Islam itu terpecah belah ternyata. Kemudian ada dai B yang bilang, enggak, kamu itu jangan mengotak-ngotakkan umat Islam. Umat Islam itu bersatu kok. Enggak mungkin pecah-pecah, enggak usah dipecah-pecah gitu.
Jadi ini ada tabrakan antara orang berbicara realita sejarah dengan orang yang niatnya baik. Sedangkan dunia ini tidak selalu ya diuntungkan oleh niat yang baik, tidak mesti. Kalau kamu beribadah niat karena Allah itu wajib. Ikhlas itu wajib, harus. Jadi niatkan karena Allah. Ya. Kemudian yang kedua, cara ibadahmu tidak boleh salah. Karena niat baik, tapi kalau caranya salah, ya itu nanti jatuhnya pada eh, kesalahan, ya dosa. Ya. Kalau dia tidak paham, ma'dzur, tidak masih dimaafkan. Tapi kalau dia sengaja jahil tidak mau belajar, ya itu salahnya sendiri. Sama seperti kamu ingin beli suatu produk. Kamu harus melihat orang ini yang jualan ini benar punya produk atau tidak. Ya, alamatnya di mana, dia memang identitasnya jelas, orang-orang tahu bahwa orang ini penjual yang amanah atau gimana, itu harus diselidiki. Nah, kemudian baru kita beli, tawar-menawar, oke, beli, ya saya jual, saya beli, saya jual. Ya, terjadi serah terima di situ. Nah, bukan sesuatu yang berupa iming-iming iklan. Iklan gitu terus orang ikut ya, FOMO ya. Kalau ndak segera beli ya ndak akan dapat kesempatan datang sekali itu ya. Juga saya melihat di grup itu, di grup Facebook itu berkali-kali banyak orang yang mengeluh tentang sistem Shopee, sistem TikTok Shop, sistem Tokopedia, sistem-sistem e-commerce yang lain itu. Nah, bagaimana sistem mereka ini bekerja? Ya. Di channel saya ini saya pernah mengatakan bahwa Shopee salah, ini salah, TikTok Shop salah, ini salah, Tokopedia salah. Ya memang, mereka memang punya kesalahan. Tetapi setelah saya pikir-pikir, saya memeriksa, mencari tahu, saya belajar lebih mendalam selama beberapa minggu ini. Ya, saya sempat tidak men-upload video tentang soal ini ya, ilmu muamalah ini. Nah, setelah saya mendapatkan informasi-informasi yang cukup, ya, yang dengan itu saya tinggal memberitahukan kepada kalian. Nah, di video ini saya ingin mengajak kalian menjadi seller yang waras. Bagaimana seller yang waras itu? Apakah seller yang waras itu dia harus untung, misalnya untung aja, ya. Atau seller yang waras itu dia harus diskon, tiap hari jualan diskon, tiap hari harus ngasih free ongkir, ikut apa kata e-commerce, kebijakan e-commerce nyuruh ini ya manut sudah ikut, atau trennya sudah seperti ini ikut tren ya, walaupun trennya itu secara ilmu seller orang waras itu salah ya. Tetapi secara teknik benar, secara trik teknik benar ya. Secara teknis benar, tetapi secara etika atau secara agama syariat Islam itu salah ya. Jadi supaya kita tidak jatuh pada hal yang salah atau kita ujungnya dipermainkan oleh e-commerce yang sifatnya itu angka, statistik, algoritma, kita harus paham apa itu semua. Kemudian setelah kita paham, lalu bagaimana cara yang benar? Saya membuat video ini, tujuan saya bukan untuk memberi jaminan ke kalian itu pasti kaya, atau pasti makmur, atau pasti nanti omzetnya 100 juta, 1 miliar, 2 miliar. Enggak, saya tidak menjual harapan. Itu harapan, itu mimpi. Saya tidak jual harapan, saya tidak jual mimpi. Silakan kalian yang berharap, silakan kalian yang
bermimpi. Bermimpilah kalian ingin 1 miliar, 2 miliar, ingin beli mobil sport, ingin uh, ya maaf ya, ingin poligami, ingin apa, bermimpi, silakan. Nah, akan tetapi itu urusan kalian, bukan urusan saya. Saya hanya memberi cara yang waras, seller yang waras itu seperti ini. Ya, jika kalian ingin rezeki kalian itu insya Allah dilancarkan oleh Allah dan secara mental kalian itu nyaman, ya tenang, ya tidak panik secara mental karena kesehatan mental itu penting, kesehatan mental nafsiyah ya bahasa Arabnya. Kemudian secara agama kalian juga bagus ya. Bekerja boleh bekerja memperoleh kekayaan, tapi jangan lupa sholat ya, waktunya sholat fardu ya. Kalau sudah waktunya mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya. Ada berapa? Sedekah. Ya. Punya apa yang bisa dihibahkan, hibahkan. Seperti pakaian bagus, alat-alat. Ya, dalam surat Al-Ma'un itu barang yang berguna. Barang yang berguna itu bisa uang, bisa pakaian, bisa alat kerja atau apa. Ya. Jadi seperti itu. Bisa dipinjamkan atau dihibahkan, disedekahkan. Ya. Sehingga orang lain itu memperoleh manfaat dari uh, apa yang kamu jual, apa yang kamu bisniskan, apa yang kamu kerjakan. Allah akan memberkatimu. Ya. Tetapi kamu harus mengeluarkannya. Ya. Bukan malah mengikuti hal yang melanggar etika dan juga melanggar syariat Islam. Nah, jadi topik video saya ini ke depannya dan hari-hari ke depannya ini saya membahas bagaimana menjadi seller yang waras. Bukan seller yang kaya, ya, tetapi jadi seller yang waras. Ya. Sekian dari saya. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe. Bagi yang mau komen, silakan komen. Punya pertanyaan atau apa nanti tulis di kolom komentar, bertanyalah yang sopan. Ya. Kalau pertanyaannya apa namanya itu tidak sopan, misalnya menghina atau menjelek-jelekkan, itu nanti akan saya hapus ya. Karena apa yang kamu tulis ya berupa keburukan itu nanti tertulis di Lauhil Mahfudz, tertulis. Malaikat akan menulis, fulan menulis seperti ini, fulan menghina, fulan mencela. Ya. Seperti itu akan tertulis. Ya. Walaupun akan saya hapus, tetapi itu tertulis. Jadi hati-hati. Ya, saya tidak masalah. Ya. Karena saya tidak rugi kalau saya dihina. Ya. Tapi pikirkan sebelum menulis. Jadi saya mohon ini pembahasannya berkaitan dengan menjadi seller yang waras. Saya tidak menjual harapan, saya tidak menjual mimpi. Bermimpilah kalian, berharaplah kalian, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat.